Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 8 bersama saya Feli Ramadan dan rekan saya Abdul. Di kelompok 8 ini kami akan membahas mengenai pertemuan 11, yakni siklus transaksi bisnis. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung memulai pembahasannya. Jadi siklus transaksi bisnis ini dibagi menjadi dua, yakni siklus pendapatan dan pengeluaran. Apa sih siklus pendapatan itu? Siklus pendapatan menurut Rumney dan Steinberg adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai bayaran dari penjualan tersebut. Itu adalah siklus pendapatan. Nah, menurut Rumney juga ada 3 fungsi dari sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan, yaitu pertama, mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan pengawasan dan memastikan keandalan data serta menjaga sumber daya perusahaan. Lalu, selanjutnya adalah aktivitas bisnis siklus pendapatan. Nah, aktivitas bisnis siklus pendapatan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penerimaan pesanan dari para pelanggan. Yang kedua adalah pengiriman barang. Dan yang ketiga adalah penagihan dan piutang usaha. Yang keempat adalah penagihan kas. Lalu selanjutnya adalah tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama dari tujuan siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Ini adalah tujuan utamanya. Lalu selanjutnya adalah ancaman dan prosedur pengendalian siklus pendapatan. Ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah saat entry pesanan penjualan, dan yang kedua adalah pengiriman. Yang ketiga adalah saat penagihan dan piutang usaha. Yang keempat adalah saat penagihan kas, dan yang kelima adalah saat masalah-masalah pengendalian. Langsung kita bahas kepada tahap yang pertama, yaitu saat entry pesanan penjualan. Di saat entry pesanan penjualan ini terjadi ancaman antara lain. Yang pertama adalah pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Nah, prosedur pengendaliannya adalah dengan cara pemeriksaan edit entry data. Lalu yang kedua, ancamannya adalah penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit buruk. Nah, proses pengendaliannya adalah dengan persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit, bukan oleh fungsi penjualan. Lalu ancaman yang ketiga adalah legitimasi pesanan. Nah, prosedur pengendaliannya adalah tanda tangan di atas dokumen kertas, tanda tangan digital, dan sertifikat digital untuk EBIS. Lalu ancaman yang keempat adalah habisnya persediaan, biaya penggudangan, dan pengurangan harga. Nah, proses prosedurnya pengendaliannya adalah dengan sistem pengendalian persediaan. Lalu beralih ke tahap kedua, yaitu pengiriman. Ancamannya yang pertama adalah kesalahan pengiriman barang dagang, jumlah, dan alamat yang salah. Nah, prosedur pengendaliannya adalah dengan cara merekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan. Lalu yang kedua, ancamannya adalah pencurian persediaan. Nah, proses pengendaliannya adalah dengan cara batasi akses fisik ke persediaan. Lalu ke tahap ketiga, yaitu penagihan dan piutang usaha. Nah, ancamannya untuk tahap ini yang pertama adalah kegagalan untuk menagih pelanggan. Nah, prosedur pengendaliannya yaitu pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. Lalu ancaman yang kedua adalah kesalahan dalam penagihan. Nah, prosedur pengendaliannya yaitu dengan cara pengendalian edit entry data daftar harga. Lalu ancaman berikutnya yang ketiga yaitu kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui piutang usaha. Nah, prosedur pengendaliannya yaitu dengan cara rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar. Lalu tahap selanjutnya adalah penagihan kas. Itu tahap yang keempat. Nah, ancaman yang sering terjadi adalah pencurian kas. Nah, prosedur pengendaliannya adalah dengan cara pemisahan tugas, minimalisasi penanganan kas, kesepakatan lockbox, konfirmasikan pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan, rekonsiliasi periodik, laporan bank dengan catatan seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas. Lalu ancaman yang
tahap terakhir adalah masalah pengadilan umum. Nih, dalam tahap ini ancamannya pertama adalah kehilangan data. Nah, prosedur pengendaliannya yaitu prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana, pengendalian akses atau secara fisik dan logis. Lalu ancaman yang kedua adalah kinerja yang buruk. Nah, prosedur pengendaliannya yaitu dengan cara persiapan dan tinjauan laporan ke kinerja. Yap, berikut sudah saya paparkan mengenai siklus pendapatan. Selanjutnya siklus pengeluaran akan dibahas oleh rekan saya, Abdul. Silakan. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang siklus pengeluaran. Nah, kita masih di dalam sistem informasi akuntansi ya. Oke, langsung saja. Jadi siklus pengeluaran itu apa sih? Nah, di sini menurut Mas Salbi Ramli, siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nah, jadi menurut Ramli ini siklus pengeluaran itu yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang atau jasa ya. Jadi kayak kita mau beli barang kan, pasti kita keluar dong, terus kita dapat barangnya itu. Jadi terjadilah siklus pengeluaran. Nah, lalu di sini ada tujuan untuk siklus pengeluaran ya. Tujuan utamanya itu adalah untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi. Nah, di sini yang dimaksud organisasi itu kayak misalkan perusahaan itu ada yang grup-grup ya, yang TBK. Nah, jadi untuk memenuhi untuk bisnis mereka gitu loh, yang dimaksud organisasi gitu. Nah, kemudian dalam siklus pengeluaran ini masih ada tujuan utama lain, yaitu untuk mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, dimana dalam tujuan utama ini ada tujuan khususnya yang terkandung di dalamnya, yaitu salah satunya memastikan bahwa seluruh barang dan jasa yang dipesan itu sesuai keperluan. Jadi kita memastikan bahwa barang yang kita pesan itu sesuai terus ya. Misalnya kita mau beli barang berapa banyak, terus mau tipenya apa gitu, kita cek agar barang sesuai. Kemudian ada menerima seluruh barang yang dipesan dan memverifikasi bahwa barang tersebut adalah valid dan benar. Nah, setelah kita pesan dan kita cek nih barangnya benar nggak sih yang kita terima gitu loh, kita verifikasi lagi sudah sesuai. Kemudian 3, menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan. Nah, barangnya setelah kita beli kita sampai kita pakai atau kita butuhkan di gudang atau dimanapun yang perusahaan kalian tempatkan. Kemudian 4, memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar. Nah, kemudian kita pastikan nih untuk fakturnya ini benar nggak sih, valid nggak sih, sesuai nggak sih sama yang kita beli gitu, agar nanti bisa kita pakai untuk laporan atau kredit pajak. Dan 5, mencatat dan klasifikasikan pengeluaran secara tepat dan tepat. Nah, lalu kita catat nih apa yang kita beli gitu, soal ada berapa banyaknya atau barang apanya gitu loh. Nah, kemudian 6, dan kita poskan nih kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang tepat di dalam buku besar utang. Dan kita poskan apa yang kita beli dan manfaatnya ya ke buku besar. Dan nanti kita tinggal buat laporannya aja. Kemudian ada aktivitas siklus pengeluaran. Nah, aktivitas siklus pengeluaran ini untuk memproses data transaksi bisnis secara tepat dan sederhana. Nah, ini merupakan fungsi dan tanggung jawab dari sistem informasi akuntansi dalam rangka mendukung kinerja kegiatan bisnis perusahaan. Nah, aktivitas dasar bisnis dalam pengeluaran terdiri sebagai 5 aktivitas dasar. Nah, dalam siklus pengeluaran, yaitu pertama ada aktivitas permintaan pembelian barang atas kebutuhan barang dan jasa. Nah, ini kayak dia kita mau pesen untuk permintaan barang nanti apa aja yang kita beli gitu. Kemudian ada aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli. Nah, ini setelah kita catat apa yang kita beli, kemudian kita pesan ya ke suppliernya. Kemudian yang C, 3, aktivitas penerimaan barang dan jasa yang telah dibeli. Nah, kemudian setelah kita pesan, diantarkanlah barangnya, kemudian kita terima ya barangnya ya. Kemudian D, aktivitas persetujuan faktur dari supplier. Nah, setelah barang kita terima nih tadi, kemudian kita minta juga fakturnya ya, untuk benar nggak sih validnya fakturnya. Nah, untuk benar nggak sih fakturnya yang kita beli sesuai nggak sih, seperti itu. Kemudian
Terakhir 5, aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Nah, setelah kita terima barang dan waktunya, ini kita bayar ya apa aja yang telah kita terima seperti itu. Kemudian di sini juga ada ancaman dari prosedur pengendalian siklus pengeluaran. Nah, untuk ancamannya apa aja sih ya? Di sini pertama ada pencatatan persediaan yang tidak akurat. Nah, jadi salah satu risiko yang dihadapi pada tahap ini adalah pencatatan persediaan yang tidak akurat yang dapat mengakibatkan habisnya persediaan yang selanjutnya mengakibatkan kehilangan penjualan. Nah, dalam kasus ini misalnya persediaan kita misalnya masih banyak, ternyata kita catat masih dikit, atau ternyata tinggal dikit tapi kita catat masih banyak, kan nggak sesuai ya. Dan nanti misalnya konsumen mau beli, kita bilang barang segini, nakanya cuma ada segini, nggak sesuai sama yang dia beli gitu kan, kita mengecewakan begini ya gitu. Jadi nggak bisa ngejual. Nah, kemudian memesan barang yang tidak dibutuhkan. Nah, resiko selanjutnya ini adalah memesan barang yang tidak dibutuhkan dapat mengakibatkan tingginya biaya pembelian dan kegagalan untuk mendapatkan diskon volume yang sesuai. Nah, kan kita tadi tuh awalnya kita beli barang yang dibutuhkan aja gitu loh, yang nggak dibutuhkan buat apa kan, cuma buang-buang aja, jadinya biaya kita jadi tinggi gitu. Nah, dan membeli barang pada saat harga tinggi. Nah, dan risiko selanjutnya ini membeli barang pada saat harga tinggi, di mana dapat menyebabkan total biaya menjadi semakin tinggi karena biaya pembelian barang dapat porsi paling besar dari total biaya produksinya. Nah, karena itu perusahaan berusaha untuk mengamankan harga terbaik terhadap barang-barang yang dibeli. Adanya daftar harga untuk barang yang sering dibeli yang disimpan di dalam sistem dan dikonsultasikan ketika akan membuat pesanan merupakan sebuah pengendalian agar perusahaan tidak membayar terlalu banyak untuk suatu barang yang dibeli. Nah, jadi ada baiknya kita mengkonsultasikan ya ketika akan buat pesanan gitu, agar biaya atau barang yang terbeli itu nggak terlalu tinggi. Kemudian membeli barang dengan kualitas rendah. Nah, dalam upaya untuk mendapatkan harga paling rendah, risiko yang terjadi dalam membeli barang dengan kualitas rendah. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan produksi dan menimbulkan biaya yang tinggi. Nah, kalian tahu sendiri ya, kalau beli barang kualitas rendah itu biasanya gampang rusak. Jadi kalau misalnya harganya terlalu rendah tapi barangnya nggak bagus, lebih baik nggak usah ambil, kan jadinya buang-buang. Lebih baik harganya yang sesuai, kompetitif ya, jadi barang yang nggak terlalu kualitasnya terlalu buruk tapi harganya masih terjangkau gitu. Nah, kemudian ada supplier yang tidak dapat diandalkan. Siklus selanjutnya adalah supplier yang tidak dapat diandalkan, sehingga juga dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan produksi dan menimbulkan total biaya yang tinggi. Nah, memilih supplier yang sertifikasi mutu, misalnya kayak ISO 9000. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pengendalian yang dapat dilakukan gitu loh. Jadi kita harus milih supplier yang benar ya, karena kalau nggak benar takutnya ya di barang yang kita beli kurang bagus gitu loh, bimbingannya sudah bersertifikasi gitu. Nah, oke. Jadi untuk sampai saat ini segitu dulu untuk siklus pengeluarannya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Saya Abdul, goodbye.